Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat, balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih, kembali teringat malamku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu. Pengukuhan Guru Besar Sekolah Tinggi Teknologi Industri Simpadan hari ini Sabtu 25 Januari 2025 dimulai. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10, Ketua Yayasan, Pengawas Yayasan, Ketua dan anggota Senat Simpadan beserta Guru Besar memasuki ruangan acara. Hadirin dimohon berdiri. Kami Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang ikrarkan janji terpatri setia pada tanah airku Indonesia. Amalkan ilmu yang berguna untuk membangun negara. Berkarya mewujudkan cita-cita demi kemajuan bangsa. Tanamkan iman takwa di hati menuju masa depan yang gemilang. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua STIM Padang. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah para pahlawan pendidikan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Saiholan kepadanya disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa
dalam rangka pengukuhan guru besar Sekolah Tinggi Teknologi Industri STIM Padang dibuka oleh Ketua STIM Padang. Sidang terbuka Senat Akademik Pengukuhan Guru Besar Sekolah Tinggi Teknologi Industri STIM Padang tahun 2025 dibuka. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Akademik dalam rangka pengukuhan guru besar Sekolah Tinggi Teknologi Industri STIM Padang pada hari ini, Sabtu, 25 Januari 2025, dinyatakan dibuka. Pembacaan SK Guru Besar oleh Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kerjasama kepada Ibu Elmawati Enko. Disilakan. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 948-F-07-2024 tentang kenaikan jabatan akademik atau fungsional dosen, memutuskan menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil nama Asep Neris Bahtiar, NIK 1963 0902 1991 12.1001 NUPTK 8234741642130073 tempat tanggal lahir Bandung 2 September 1963 pendidikan tertinggi S3 pangkat dan golongan ruang TMP pembina tingkat 1 4B 1 Oktober 2023 jabatan garing TMP Lektor Kepala 1 Agustus 2006 Unit Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 pada Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang dan seterusnya terhitung mulai tanggal 1 September 2024 dinaikkan jabatan menjadi profesor atau guru besar dalam ranting ilmu kepakaran komersial energi mesin fluida atau turbin air pembangkit tenaga piko atau mikrohidro dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2024 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan CV Guru Besar oleh Kaprodi Teknik Industri STIM Padang kepada Ibu Aziati Rida Khairi MT. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Asep Neris Bahtiar lahir di Bandung pada tanggal 2 September 1963. Prof. Asep merupakan anak dari Ibu R. Harisah dan Bapak Entur yang merupakan prajurit TNI dari Batalion Infanteri Siliwangi 328 Bandung. Dalam kehidupannya, Prof. Asep didampingi oleh seorang istri yaitu Ibu Sri Hastuti dan dari pernikahan ini dikaruniai 2 orang anak yaitu Reza Muhammad Husain dan Melisa Muhammad. Saat ini Prof. Asep sudah dikaruniai 2 orang cucu, yaitu seorang laki-laki dan perempuan. Dan saat ini jabatan Prof. Asep terhitung mulai tanggal 1 September 2024 sudah dalam jabatan fungsional guru besar. Dalam riwayat pendidikannya pada tahun 1976, Prof. Asep menempuh sekolah dasar di SD Cimaragas, Garut. Pada tahun 1979, Prof. Asep menempuh sekolah menengah pertama di SMP 2 Garut. Pada tahun 1982, Prof. Asep meluluskan sekolah menengah atas di SMA Petang Garut. Dan untuk prodi sarjana S1-nya, Prof. Asep menempuh teknik mesin di Universitas Bung Hatta, lulus pada tahun 1988.
Selanjutnya, Pak Asep melanjutkan Magister dengan program studi Teknik Mesin, jurusan Magister Sistem Teknik di Universitas Gadjah Mada, lulus pada tahun 2010. Kemudian pendidikan doktoral ditempuh di Universitas Andalas dengan program studi Ilmu Pertanian dan lulus pada tahun 2019. Selama kehidupannya, Prof. Asep sudah menempuh banyak penghargaan. Di antaranya pada tahun 2015, Prof. Asep memperoleh juara 1 Lomba Inovasi Bidang Lingkungan Hidup kategori teknologi dalam rangka Bulan K3 Nasional dan Bulan Mutu di PT Semen Padang. Kemudian pada tahun 2016, Prof. Asep memperoleh juara 1 Lomba Inovator Teknologi Provinsi Sumatera Barat, kelompok perguruan tinggi dan lembaga riset yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 2016, Prof. Asep memperoleh juara 3 dari Direktur Utama PT Semen Padang pada Lomba Inovasi Bidang Lingkungan Hidup kategori teknologi dalam rangka Bulan K3 Nasional dan Bulan Mutu PT Semen Padang. Dalam Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Pak Asep sudah menempuh pada tahun 1982 sampai dengan 1988, yaitu bekerja sambil kuliah membangun pembangkit listrik tenaga piko atau mikrohidro di banyak pedesaan terisolir di Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 1988 sampai dengan 1992, Prof. Asep bergabung dengan pabrik semen tertua di Indonesia sebagai Mechanical Engineering proyek Indarung 3C. Kemudian pada tahun 1992 sampai dengan 2006, Prof. Asep menjadi dosen luar biasa di jurusan Teknik Mesin Universitas Bung Hatta, Universitas Eka Sakti, Universitas Muhammadiyah, ITB Padang, dan Akademi Maritim Sabta Samudra Padang. Untuk Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Penelitian, Prof. Asep pada tahun 2021 meneliti terkait dengan Effect of Geometric Difference in Timer Blades of Performance Blower and Turbine or BAT on Pico Hydro Scale. Dan pada tahun 2021, Prof. Asep juga meneliti terkait dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan memanfaatkan air buangan rumah tangga di Nagari Sawah Tengah, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian pada tahun 2022, Prof. Asep meneliti terkait dengan perancangan sistem cerdas perawatan tanaman berbasis Arduino. Pada tahun 2023, Prof. Asep juga meneliti terkait dengan effect of rotation and constant heat variation on performance tree size of pump ice turbine or PAT. Kemudian pada tahun 2024, Prof. Asep juga meneliti terkait dengan perencanaan turbin air sebagai penggerak mula sistem pembangkit tenaga mikrohidro model Druck. Kemudian kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengabdian pada Masyarakat, Prof. Asep telah membangun 7 unit pembangkit tenaga mikrohidro di Kanagarian Pakan Prabaa Timur, Kecamatan Kotopar Gadang Riateh, tepatnya di 5 kampung terisolir yang berada di lingkungan Jorong Manggis. Kemudian Prof. Asep juga menjadi anggota tim pelaksana seleksi administrasi dan substansi proposal program pengabdian kepada masyarakat dari Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Dan Prof. Asep juga memiliki beberapa HKI, diantaranya itu pada tahun 1988, yaitu turbin air penggerak generator listrik pedesaan. Kemudian pada tahun 2012, Prof. Asep mendapat HKI terkait dengan rancang bangun cyclone sampling mill dengan kapasitas produksi minimum 120 gram per menit, di mana HKI ini diperoleh bersama dengan ketua STIM kita, yaitu Bapak Ibu Arfil MTIU. Kemudian pada tahun 2019 juga memperoleh HKI terkait dengan kajian prestatif dan aplikatif pompa dan blower sentrifugal sebagai turbin untuk pembangkit listrik skala pico hidro. Berikut merupakan biodata singkat terkait dengan Prof. Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari bersama kita saksikan penayangan video biografi dari Profesor Dr. Insinyur Asep Ners Baktiar MSI MM kepada hadirin. Selamat menyaksikan. Penulis lahir di Kota Kembang, Bandung, yang sejuk. Kala itu pada hari Senin pukul 7 pagi, pada tanggal 2 September 1963. Penulis adalah anak kandung dari R. Harisah, seorang ibu rumah tangga, dan Bapak Entur, seorang prajurit TNI dari Batalion Infanteri Siliwangi 328 Bandung,
yang telah berjuang menjaga keutuhan NKRI, menjaga perdamaian pada peristiwa DITAI, PRRI, Aceh Merdeka, pemberontakan komunis Paraku di Kalimantan, dan 2 periode ikut menjaga perdamaian di Timur Timur. Menjelang pensiun, beliau dipercaya sebagai pelatih terjun payung dan ketua rohani Islam, Rois, pada Batalion Infanteri 330 Dayakolot Bandung. Sebagai seorang nasionalis yang telah teruji dan rasa cintanya kepada NKRI yang begitu tinggi, beliau memberi nama penulis kata keduanya dengan NERIS, yang merupakan kepanjangan dari Negara Republik Indonesia Serikat. Sebagai keluarga prajurit, kami sekeluarga kala itu sering ditinggal tugas oleh Bapak sampai berbulan-bulan, bahkan hampir setahun tidak bertemu. Beliau mempertaruhkan nyawanya di medan perang sana. Hidup masa kecil yang serba sulit. Tetapi sekarang, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi anugerah dan nikmat yang begitu besar kepada penulis, hingga dapat hidup lebih baik. Bahkan sebagai seorang anak kolong, penulis sangat bangga dapat menyelesaikan pendidikan tertinggi dan dapat meraih jabatan fungsional tertinggi di negeri ini. Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya doa yang dapat dipanjatkan oleh seorang anak, semoga almarhum diterangkan di alam kuburnya, dimudahkan hisab alam barzahnya, diampuni semua dosa-dosanya, dan diterima semua amal solehnya. Amin ya robbal alamin. Penulis menikah dengan Mojang Priangan asal Kota Dodol, Garut, Jawa Barat, Sri Hastuti namanya, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Reza Muhammad Hussein dan Melisa Muhammad. Keduanya telah bekerja di Jakarta, dan 1 diantaranya insya Allah akan melanjutkan pendidikan S3. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan dan kesuksesan untuk keduanya. Amin. Dari keduanya kami dianugerahi sepasang cucu yang imut-imut. Alhamdulillah. Pendidikan adalah kewajiban yang tiada akhir, mulai dari buayan sampai masuk lubang kubur. Demikian pesan Rasulullah. Maka pada tahun 1982 penulis masuk Universitas Bung Hatta pada jurusan Teknik Mesin. Kuliah saat itu banyak kesan, pesan, dan kenangan. Kondisinya serba terbatas, mengingat dosen dengan latar belakang pendidikan teknik mesin belum ada. Dosen-dosen kami berstatus luar biasa, yang berasal dari PT Semen Padang, PT PLN, Dinas PU, PT TBO, dan dari Biro Klasifikasi Indonesia. Dalam penyelesaian tugas akhir, saat itu kami harus bolak-balik Padang Medan, berhubung dosen pembimbing skripsi berasal dari USU Medan. Alhamdulillah tahun 1988 pendidikan S1 di Universitas Bung Hatta dapat penulis selesaikan dengan baik. Kami adalah alumni teknik mesin perdana berjumlah 3 orang. 2 diantaranya adalah Profesor Dr. Irk M. Yahya, MSc, yang sekarang sebagai dosen ITP Padang, dan Kolonel Angkatan Laut, Khairil Anwar. Sebagai tuntutan profesi dosen, maka penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Gajah Mada pada program Magister Sistem Teknik MST, konsentrasi energi baru dan terbarukan, dan tamat pada tahun 2010. Perjuangan pendidikan belum berakhir. Penulis melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Andalas pada program studi ilmu pertanian, dan selesai pada tahun 2019. Alhamdulillah. Pendidikan dan jabatan adalah fasilitas, bukan tujuan akhir. Buah dari semua itu adalah karya dan prestasi yang bermanfaat nyata bagi masyarakat. Penulis berusaha membuktikannya. Pada tahun 2015, penulis mendapat penghargaan dari Direktur Utama PT Semen Padang sebagai juara 1 lomba inovasi bidang lingkungan hidup kategori teknologi dalam rangka Bulan K3 Nasional dan Bulan Mutu PT Semen Padang tahun 2015. Pada tahun 2016, kembali penulis mendapat penghargaan dari Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebagai juara 1 lomba inovator teknologi Provinsi Sumatera Barat, kelompok perguruan tinggi dan lembaga riset, dan penghargaan sebagai juara 3 dari Direktur Utama PT Semen Padang pada lomba inovasi bidang lingkungan hidup kategori teknologi dalam rangka Bulan K3 Nasional dan Bulan Mutu PT Semen Padang tahun 2016.
Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Demikian pesan Rasulullah. Tridharma perguruan tinggi adalah wujud konkret dari usaha untuk menjadikan kita manusia yang terbaik. Melalui dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat DP2M Dikti, penulis telah berhasil membangun 7 unit pembangkit tenaga pikohidro di Kanagarian, Pakan Rabaat Timur, Kecamatan Kotoparik Gadang Diateh. Sebagai seorang warga negara yang baik, penulis sangat berharap dapat berkontribusi membangun negeri ini. Untuk itu, pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1988, penulis bekerja sambil kuliah membangun pembangkit listrik tenaga piko mikrohidro PLTPH PLTMH di banyak pedesaan terisolir di Sumatera Barat. Tahun 1988 sampai dengan tahun 1992, penulis dapat bergabung dengan pabrik semen tertua di Indonesia sebagai Mechanical Engineering Project Indarung 3C. Dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2006, penulis menjadi dosen luar biasa di jurusan Teknik Mesin Universitas Bung Hatta, Universitas Eka Sakti, Universitas Muhammadiyah, ITP Padang, dan Akademi Maritim Sapta Samudra Padang. Selanjutnya, dari tahun 1992 sampai sekarang, penulis sebagai dosen PNSD pada Sekolah Tinggi Teknologi Industri STTIND Padang. Alhamdulillah. Pencapaian gelar akademik adalah buah dari proses panjang ini. Bagi penulis, gelar ini bukan sekadar simbol akademis, tetapi juga tanggung jawab yang lebih besar. Kini, penulis berkomitmen untuk terus mendidik, meneliti, dan mengabdikan diri bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta masyarakat. Riwayat hidup penulis ke depan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kewajiban kita menjalaninya dengan ikhtiar, dengan maksimal, dan doa yang tiada putus-putusnya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Hidup mulia dan mati syahid, di dunia mencari pahala, dan di akhirat insya Allah masuk surga. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama testimoni oleh kerabat guru besar. Untuk itu kita undang Bapak Dr. Insinyur Abdul Aziz MM. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami pada hari ini menyampaikan sedikit testimoni dengan sahabat kami Asep Elis Baktiar. Kami sama-sama masuk Universitas Bung Hatta pada tahun 1982. Saya gagal masuk ITB karena pada tahun tersebut anak STM nggak bisa lagi masuk ke ITB. Namun beliau berbeda. Beliau dari kota Bandung malah datang ke Padang. Sementara saya harus bekerja untuk mencari bagaimana bisa lulus di Bandung. Selain sebagai mahasiswa di Universitas Bung Hatta, kolaborasi paman dan ponakan yang berprofesi sebagai teknisi membangun beberapa pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Sumatera Barat. Jadi beliau ini dari tahun 82 sudah mengikuti pamannya yang dulu menjadi dosen di ITP. Kemudian di samping sebagai mahasiswa, pekerjaan sampingan Kang Asep adalah menjual buku. Beliau ini dulunya menjual buku bekas yang ketika itu buku bekas ini sulit didapatkan, apalagi yang dalam berbahasa Inggris untuk kebutuhan belajar di Universitas Bung Hatta. Beliau terkenal sangat ramah dengan logat Sunda yang kental, menjadi sosok yang lucu dan disukai oleh kawan-kawan di lingkungan teknik mesin Universitas Bung Hatta. Dengan sepeda ontel Mbak Umar Bakri, sahabat saya ini selalu hadir pada jam kuliah dan sering menjadi imam pada salat zuhur, salat asar di Masjid Universitas Bung Hatta. Kang Asep sangat kritis dalam belajar dan sering berdebat dengan dosen maupun kawan-kawan
dalam mata kuliah mekanika fluida, heat transfer, dan mekanika teknik yang sangat beliau senangi. Jika kalah berdebat, ada saja alasan buat beliau untuk bisa menang lagi. Pada tahun 86, kami bersama-sama merintis praktek di laboratorium Universitas Sumatera Utara di Medan. Mengingat di Universitas Bung Hatta saat itu belum ada laboratorium teknik mesin. Kami merasakan beratnya mengikuti praktek laboratorium selama hampir 1 bulan. Apalagi ditambah dengan harus menulis laporan setebal 1.500 halaman dengan tulisan tangan. Kami cenderung lebih keras dibanding kehidupan di Medan, lebih keras dibandingkan kehidupan di Minang, apalagi dibandingkan kehidupan Kang Asep di tanah Sunda yang dikenal sangat ramah dan santun. Tugas akhir kami yang sama-sama meneliti turbin air di bawah bimbingan dosen yang sama semakin mempererat persahabatan kami. Di bawah arahan pembimbing yang juga ketua jurusan teknik mesin Universitas Sumatera Utara, kami berhasil menyelesaikan tugas akhir dalam waktu yang kurang dari 1 tahun. Dengan kemampuan beliau di bidang mekanika fluida dan kemampuan saya di bidang komputer, kami menjadi mahasiswa kesayangan dosen pembimbing asal USU itu. Pada tahun 1987, kami secara bersama mengikuti yang tugas akhir dan berhasil lulus dengan nilai terbaik. Tahun 1988, beliau duluan wisuda karena saya memang harus bekerja di samping kuliah, sehingga saya terlambat wisuda dan bisa selesai pada tahun 1989. Namun pada tahun 1990 hingga 1997 kami terlibat dalam kelompok desain dan engineering rehabilitasi pabrik Endarum 4 dan Endarum 5. Kali ini saya yang unggul. Kenapa? Karena saat itu dia yang menjadi asisten saya. Beliau ahli dalam bidang desain dan engineering, dan yang paling utama adalah bahwa beliau sangat rapi dalam membuat arsip. Sehingga pada saat itu kami mencontoh apa yang dilakukan oleh beliau, sehingga untuk desain dan engineering kami jadikan itu sebagai SOP di desain dan engineering di Semen Padang. Pada tahun 1992 kami bersama-sama mengembangkan desain mekanikal menggunakan AutoCAD di Semen Padang, termasuk pengembangan penghitungan mekanikal desain, berbagai perangkat lunak dan engineering. Dalam bekerja, Kang Asep tetap humoris dan ceria. Ketidaktahuannya dalam berbahasa Minang sering diketawakan oleh kawan-kawan. Ketika itu ada cerita tentang mertua, beliau menyebutnya sebagai mitoha. Sehingga Kang Asep saat itu kami beli gelar mitoha. Jadi kalau kita melihat yang mitoha panggilannya. Walau sudah bekerja di Semen Padang, Kang Asep tetap mengabdi sebagai dosen di Universitas Bung Hatta, di ATP, di STIN, dan sebagainya. Beliau sangat gigih dalam mencari uang. Kepiawaiannya membagi waktu membuat beliau berhasil menyelesaikan pendidikan S2 dan S3. Kemudian pada tahun 2000 hingga 2000 dan 2001 kami berpisah karena saya ditugaskan oleh Universitas Semen Padang di luar Sumatera. Pada tahun 2022 kami bertemu kembali dan saya harus mengakui bahwa beliau telah jauh melampaui saya dengan gelar doktor. Atas diskusi dan saran beliau, saya pun melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Bung Hatta, di Universitas Andalas. Kini beliau telah menjadi profesor, suatu pencapaian yang luar biasa yang sulit saya kejar karena dedikasinya di dunia pendidikan. Sedangkan saya lebih fokus pada dunia profesional dan penulis. Persahabatan kami tetap utuh hingga saat ini. Selamat dan sukses untuk sahabatku, Profesor Dr. Insinyur Asep Naris Baktiar MSI, MN. Tantangan menjadi profesor memang berat karena harus menjadikan buku dan jurnal sebagai istri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari bersama kita dengarkan orasi ilmiah yang akan dilakukan oleh Profesor Dr. Insinyur Asep Naris Baktiar MSI MN. Kepada Profesor, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'aqibatul muttaqin wa qadara ala dzalimin wa inna Allaha ajrul muslimin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahidul malikul qudus, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ta'ala anbiya wa mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita nikmat umur panjang, nikmat sehat dan nikmat iman, dan masih banyak nikmat lainnya. Allah telah berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Siapa yang menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak ada yang akan mampu untuk menghitungnya. Salawat salam kita hadiahkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan, contoh pemimpin yang adil. Beliau telah bersabda, "Walau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqatahu yadaha." Jika seandainya Fatimah anak kandung Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Kalau yang mencurinya adalah 300 triliun, bukan yang tangan potong, lehernya potong. Setuju udah bu? Setuju kan? Yang mencuri 3 triliun, 2 triliun, itu bukan tangan yang potong, tapi lehernya kita potong. Kita sama-sama potong, kita karena itu uang kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang diberkahi Allah, orasi ilmiah yang kami akan sampaikan ini terkait dengan bidang pendidikan kami, yaitu pembangkit tenaga mikro dan ultramikro. Bapak-bapak, ibu yang diberkahi Allah, inovasi yang kami sampaikan ini di antara ada tiga kategori, yaitu inovasi sistem pembangkit, inovasi pemanfaatan daripada sistem pembangkit, dan inovasi komponen daripada sistem pembangkit. Salah satu antaranya adalah kami membangun sistem pembangkit tenaga pokok hidropower. Ini nomor 2 ini adalah sistem pembangkit konvensional. Nomor 3-nya begitu juga konvensional, jadi memang memerlukan bangunan sipil dan produksi mesin yang sangat besar. Tapi dengan membangun pembangkit tenaga pokok hidro seperti yang saya berikut ini lebih simpel, Bapak Ibu. Ini yang kami bangun pembangkit tenaga pokok hidro ini menggunakan drum ini sebagai pengganti daripada pipa besar. Jadi lebih simpel, bisa dibongkar pasang, perawatannya mudah dan investasinya murah. Ini adalah turbin yang kami bikin sendiri. Ini adalah turbin yang terkecil di dunia. Baik Bapak, ini turbin yang terkecil di dunia. Karena selama ini kami belum menemukan ada turbin sekecil ini. Tapi ini sangat bagus. Ini buktinya Bapak. Buktinya ada videonya. Ini adalah drum penampungnya. Ini turbinnya kami bangun. Ayo kita berarti turbin. Kita perlihatkan putaran turbin menggerakkan generator. Walaupun kecil tapi ini sangat kompak turbinnya. Kita lihat putarannya begitu padat, mantap, presisi. Turbinnya kecil, diameternya kecil diameternya, dapat menggerakkan generator dengan peralatan transmisi bel budi 1 tingkat dengan 1 bel saja. Ini adalah air buangannya. Ini adalah drum penampungnya. Ini adalah pipa limpahan. Yang melimpah harus ada saat pemilik itu adalah limpahannya harus ada. Sedang melimpah supaya headnya atau tinggi jatuhnya konstan. Ini air buangannya Bapak, air yang limpahan. Kami tim ada 4 orang. Ini yang
yang sebelah kiri adalah bapakku atau bapak cewek yang menyaksikan. Ini lampunya hidup, tapi sebenarnya tidak kurang jelas karena pada posisi siang pada saat siang sehingga saat lampunya hidup kurang jelas, tapi senang terang semuanya hidup. Jadi ini adalah pembangkit yang praktis tetapi sangat efektif untuk membangkitkan listrik. Jadi kalau malam kurang sekali bapak itu di siang. Ini ada ya, seperti ini ada bapak RW itu bapak Teguh kan kalau di sana. Dari MMD itu. Itu beberapa video yang tadi menjelaskan tentang inovasi yang telah kami bangun untuk membagi tenaga itu. Nah, yang keduanya adalah sistem pembangkit tenaga mikrohidro berlebar. Jadi yang dumnya kalau tidak ada dum, tapi di sana ada potensi batu-batunya banyak, kita hanya beli pasir semen saja, semen apa pasir dan batu banyak, kita bisa membangun model bak, kita pakai dum. Ini seperti ini. Kami bangun juga kecil air di situ berjari-jari. Jadi sama ini adalah gambar 9, gambar 10 ini adalah kincir air yang digunakan oleh masyarakat Sumatera Barat. Terbuat dari kayu, suhunya sudah lurus. Nah, kami bangun intinya kincir air dengan suhu melengkung dari bahan baja. Terus baru ini adalah proses pabrikasinya kita bangun sendiri. Apalagi dari A sampai Z komponennya kami bangun sendiri, Bapak. Ini saat pemasangannya yang untuk kita produksi ya Bapak. Yang ini gambar 13, ada yang warna merah, warna kuning, warna biru. Itu kami manfaatkan untuk membangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang tengah-tengah ini yang kuning ini berfungsi ganda sebagai pembangkit listrik dan juga sebagai penggerak mesin penggilingan tepung. Dua fungsi. Karena tempat membangkit ini ada di daerah yang terisolir dan ada di jurang, ada di lembah. Nah ini kan kalau kita bawa pakai mobil seperti ini kan susah bawa. Gimana saya membawanya? Jadi kalau dibuat di Padang di Sulawesi Selatan dengan mau pakai mobil pickup seperti ini kan susah. Jadi kami merancang yang model kolektor seperti set berikut. Ini kolektor bisa dibongkar pasang, nanti tiba di lokasi baru dirakit. Nah ini kami praktiknya, ini dari bawah kita komponennya saja, tiba di lokasi seperti pada gambar 16, baru dirakit dan dipasang. Nah, pengembangan berikutnya kami bagaimana memanfaatkan kincir air kolektor ini menggerakkan sepiling. Kami menggerakkan sepiling ini menggerakkan sepilingnya Bapak. Pada gambar 19 ini dijelaskan bagaimana kami membangun kincir air. Gambar 19B-nya itu adalah tujuan airnya, di sana ada kincir airnya. Dan bawahnya ada gambaran dari D, E, F, D hanya ada dikombinasikan dengan disiplin atau dealer. Di samping membangun kincir air, kami juga membangun turbin air tanpa elbow. Yang gambar 20 ini adalah turbin crossbow dengan elbow. Elbow ini memiliki kendala, ini adalah sebuah hambatan, belokan sehingga rugi-rugi tangannya akan besar. Bagaimana kalau elbow ini kita buang, kita ganti dengan noise yang lurus saja seperti pada gambar 21. Ini adalah proses aplikasinya. Alhamdulillah dari A sampai Z kami bangun sendiri turbin ini. Katup turbin ini selama ini kan dari pengusaha logam, jadi ada corak logam utuh sehingga berat. Nah, kami rancang bagaimana membuat katup turbin kosong ini dari plat pipa dan dari pipa, sehingga di dalamnya kosong. Karena kosong di dalamnya maka lebih ringan. Lebih lincah saat dia membuka dan menutup dibanding dengan besi tuang yang utuh, hanya ada lubang saja tengahnya baru poros. Tapi kalau membangun dari plat, ada nanti punggungnya ada pipa, sebelah pipa dirakit. Ini adalah proses fabrikasi katup seperti ini kami kerjakan sendiri. Nah ini adalah flywheel atau kalau di lapangan namanya roda gila. Kalau ini selama ini kan dibangun dengan curan baja tuang, dicor. Kami tidak, kami dari beton, sehingga harganya lebih murah dan ukurannya bisa disesuaikan dengan kita. Tapi yang ada di pasar kan sudah standar.
beratnya sudah standar. Tapi kalau ini kan beratnya sesuai dengan hasil rancangan kita. Kita bisa bikin sendiri. Jadi isiannya adalah bukan logam, tapi dari beton, dari pasir, koral, semen, dan air. Sementara ada jari-jarinya dari beton dan lingkarannya dari pipa yang dibelah. Ini hanya proses fabrikasinya. Nah, itu kami juga bagaimana mengembangkan mesin-mesin gula yang ada di pasar sebagai fungsinya sebagai turbin air. Kami menggagas bagaimana membangun pembangkit tenaga hidro. Jadi penggerak gula pompa sentrifugal sebagai turbin. Ini pompanya. Kita bisa membandingkan antara pompa, turbin, dan pompa sebagai turbin. Ini pompa ini udaranya adalah polit atau mahkeom sama dengan turbin Prancis. Jadi ini kita bisa adopsi bagaimana merubah pompa ini sebagai pompa sentrifugal menjadi turbin. Bisa Bapak, kita coba. Ini lokasi pengujiannya di Sulawesi Selatan. Nah, ini prosesnya. Pipanya panjang-panjang, dibangun sendiri. Pipanya pakai plank, pemicat, atau dibawa pakai truk. Di masyarakat sana, masyarakatnya membangun benangnya, pemasangannya. Ini yang duanya bukan turbin tapi pompa sentrifugal. Sampai berhasil, sampai sekarang masih hidup Bapak. Sudah hampir 10 tahun lebih. Di samping pompa sentrifugal, kami juga mencoba bagaimana kompresor sentrifugal, turbo charger dan sebagai turbin. Ini bisa Bapak. Turbo charger adalah komponen daripada mesin diesel. Di turbo charger ini ada dua, ada engine-nya, juga ada dua, satu turbo charger yang sebelah kirinya adalah blowernya, ini adalah turbinnya, turbin gasnya. Jadi kita ambil yang bagian blok kompresornya yang di ujung itu. Yang gambar 35 ini adalah impeller daripada turbo charger. Satu impeller turbin gas, yang satunya adalah impeller daripada blower. Dan yang blowernya kita modifikasi sehingga bisa jadi turbin. Ini adalah lokasi pengujiannya di Limau Manis di sini. Berikutnya ini adalah layout sekitar lokasi pembangkit. Nah ini ada sebelah kiri gambar 9 ada sumber irigasi, kita belokkan masuk ke bak penenang yang gambar 40 bak penenang. Nah ini pada gambar 1 bentangan pipa pesannya. Ini ujung pipa pesan ada pipa, ada katup yang merah katup. Di bawahnya ada kompresor sentrifugal seperti turbin. Nanti sudah selesai kita pasang rumah pembangkitnya seperti ini. Yang gambar 43 rumah pembangkitnya. Ini saat pengujian di rumah pembangkit itu langsung keluar listriknya, keluar cahaya dari lampu-lampu ujinya. Ini adalah hasil pengujiannya, pengujian prestasi pengaruh dari para putaran terhadap daya turbin dan pengaruh putaran terhadap efisiensi turbin. Di samping pompa sentrifugal, kompresor sentrifugal untuk charger juga kami menguji keluar sentrifugal. Kita uji juga bagaimana keluar performanya menjadi turbin air. Ada 4 ukuran blower seperti gambar 48. Ada yang 4 inci, 3 inci, 2 inci dan 2 inci. Ada 4 pompa. Kemudian pengujiannya di Unan, di labor Unan seperti ini. Nah ini adalah kurva pengujian pengaruh persebaran terhadap daya bangkit dan terhadap efisiensi. Ini kompas terbuka, baru tugas turbin. Ada 3 juga ukuran pompa yang kita gunakan seperti ini. Jadi pompa ini tidak serta-merta bisa kita turbin, tapi ada modifikasi, ada penyesuaian seperti yang dilakukan pada gambar 54. Terakhir kami membangun PLTPH Pico Hidro memanfaatkan air buangan. Kami bangun bersama Pak Marjuki dari LPPM Universitas Andalas. Jadi ada air buangan pemandian masyarakat kita adopsi untuk menggerakkan turbin air. Ini adalah skema PLTPH dari Sawah Tengah seperti ini. Jadi itu ada pemenangnya. Kita tabung air dari buangan masyarakat, air tempat mandi industri masuk ke bak penenang pakai pipa besar karena landai sudah 15 meter sulitnya sehingga airnya hanya 4,3 meter. Di bawahnya adalah turbin air. Ini kita bangun sendiri semuanya. Ini adalah proses fabrikasinya dan proses setelah kita turbin prosper di negeri Sawah. Ini adalah proses pemasangannya seperti ini, pasangannya. Kita ulang. Kita kerjakan langsung bahwa ini adalah penelitian dari LIPI bersama dengan LPPM Universitas Andalas. Mungkin itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah atas yang dapat kami sampaikan. Salah jalannya kami mohon maaf.
Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu semuanya pada acara pengukuhan ini. Dan mudah-mudahan ini tidak masalah, tapi Bapak dan Ibu mendapat rasa pahala yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pengukuhan guru besar oleh Ketua STIN Padang. Pada hari yang berbahagia ini, dengan penuh rasa hormat dan kebanggaan, saya mengukuhkan Profesor Dr. Insinyur Asep Denis Baktiar, MSc MX, sebagai guru besar pada program studi dari industri di Sekolah Tinggi Teknologi Industri STIN Padang. Pengukuhan ini merupakan penghargaan atas dedikasi, komitmen, dan sumbangsi yang luar biasa dalam bidang potensi energi, mesin kerja, untuk pembangkit tenaga pico atau hidro. Beliau telah menunjukkan kepakaran yang dalam, menghasilkan karya-karya ilmiah dengan kualitas, dan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan di tanah air. Sebagai guru besar, diharapkan beliau dapat terus memberikan inspirasi, inovasi, dan membimbing generasi penerus untuk terus berkembang dalam bidang dunia akademik. Dilanjutkan dengan pengalungan medali guru besar kepada Ketua STIN Padang, dan guru besar disilahkan mengambil tempat. Allahu Akbar. Ya, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Satu pose lagi ya Bapak Ibu. Baik, kepada Ketua STIN Padang dan juga guru besar disilakan kembali ke tempat. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah bersama kita dengarkan March STIN Padang yang dibawakan oleh tim paduan suara STIN Padang. Siapa orang tanah air
dipersilakan sambutan oleh Yayasan Muhammad Yamin Padang kepada Profesor Dr. Miswardi Jalus MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah SWT pada pagi hari berbahagia ini. Rahmat dan kurnia-Nya selalu kepada kita sehingga kita bisa dapat hadir pada hari ini bersama dalam ruangan yang sangat indah ini. Baik Ibu semua, ya, semoga dalam acara ini dan sudah berlangsung saya kira pengukuhan guru besar atas nama Bapak Prof. Dr. Insinyur Asep dan Sebastian ini sudah berlangsung dengan hikmat, lancar dan meriah. Amin ya Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada hari ini untuk pertama kalinya Sekolah Tinggi Teknik Industri Padang melaksanakan pengukuhan guru besar setelah 43 tahun usia STIM ini. Baru sudah umur 43 baru kita lakukan satu kali dan baru satu memang Pak Prof. Asep yang menjadi guru besar kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah merupakan tonggak sejarah bagi STIM Padang, ya. Karena apa? Karena ada salah seorang dosen kita yang bisa mencapai, ya, tingkatan akademik yang sangat tinggi, yang tertinggi. Guru besar adalah capaian akademik yang tertinggi setiap perguruan tinggi. Oleh karena itu, pengukuhan ini merupakan tonggak sejarah dan hal yang sangat memuliakan Sekolah Tinggi Teknik Industri Padang di antara perguruan tinggi lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pengukuhan adalah suatu pengakuan terhadap seseorang yang telah mencapai tingkat yang tertinggi, menjadi seorang maha guru, menjadi seorang maha terpelajar di dalam kalangan kehidupan kampus. Oleh karena itu, ini suatu yang sangat bernilai sekali bagi STIM Padang dan juga bagi seluruh masyarakat, bukan saja masyarakat umum saja, terutama sekali tentu masyarakat akademik yang berada di Sumatera Barat nasional. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada hari ini capaian puncak karir seorang pendidik, akademisi, ilmuwan khususnya dari kampus ini sudah dicapai oleh Pak Profesor Asep. Selamat kita ucapkan kepada Bapak, mudah-mudahan dedikasi beliau, integritas beliau sebagai ilmuwan tetap berkembang bukan saja di STIM tapi juga di Sumatera Barat dan di nasional secara umum. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar hal yang sederhana, siapa tahu suatu saat beliau juga dikenal secara internasional. Selamat Pak Asep, berjuang terus menuntut yang muda, menjadi suri teladan bagi masyarakat umumnya dan lingkungan akademik pada khususnya. Selamat untuk Profesor Asep, barakallahu fiikum. Terakhir, saya ingin menyampaikan ada pantun. Ilmu bagai bintang di langit raya, menyinari jalan menuju masa depan. Prof. Asep berusaha teladan kita, pengabdian mengharum sepanjang masa. Kena emas mengukir angkasa, namamu terukir di sanubari. Prof. Asep kebanggaan kita semua, ilmunya mulia, baktinya abadi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan, selanjutnya mari bersama kita simak sambutan dan pengarahan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 LLDP kepada Ibu Afdansma SH MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, izinkan sebelumnya atas nama pimpinan dan seluruh keluarga besar Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10, kami tentu saja mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Asep Nyaris Baktiar, MSI MM, yang telah sukses dalam meraih jabatan tertinggi sebagai seorang dosen, yaitu meraih jabatan guru besar. Semoga terus memberikan manfaat dan kebaikan dan tentunya mengamalkan ilmu pengetahuannya bagi STIM Padang, PTS LDP Wilayah 10, bagi Provinsi Sumatera Barat dan tentunya secara nasional. Kami semua yakin dan percaya bahwa perjalanan menjadi seorang guru besar tentunya adalah perjalanan yang panjang yang tidak mudah ya, karena saya yakin Prof. Ketut dan Prof. Jasmi juga menjalani hal tersebut. Dan hari ini merupakan satu hari yang patut kita bersyukur dan mengucapkan selamat kepada guru besar Prof. Asep atas pencapaian yang luar biasa ini. Semoga pencapaian guru besar ini menjadi inspirasi dan motivasi yang lebih besar lagi untuk mewujudkan harapan dan cita-cita khususnya dosen yang ada di STIM Padang. Pada pengukuhan guru besar ini, kami beranggapan bahwa ini adalah salah satu bentuk upaya hebat yang dilakukan oleh STIM Padang dalam memperkenalkan kepada khalayak luas, kepada masyarakat luas, guru besar barunya. Dan dalam hal ini, pandangan kami LDP Wilayah 10 bahwa STIM Padang telah mampu membuktikan kemampuan dalam meningkatkan kualitas dan mutu dosennya. Untuk itu, izinkan kami pada kesempatan yang baik ini mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan seluruh jajaran pimpinan STIM Padang atas sinergitasnya terhadap tata kelola dan berbagai peningkatan mutu yang dilakukan, sehingga STIM Padang dapat terus meningkatkan kualitas mutunya, khususnya kualitas mutu di STIM Padang. Sekali lagi kami mengucapkan kepada Prof. Asep dan keluarga selamat atas raihan tertinggi, karena saya ingat Prof. Niswadi pernah sampaikan untuk dosen raihlah jabatan tertinggi, jangan raih jabatan rektor, karena rektor itu hanya satu, tapi kalau dosen jabatan guru besar itu tidak berbatas. Itu betul-betul dari kinerja dan target-target yang sudah dicapai oleh dosen-dosen tersebut untuk berusaha menjadi seorang guru besar, jabatan tertinggi bagi seorang dosen. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Bu kepada Bapak dan mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Kalau ada toko di pasar, bolehlah kita membeli sepatu. Kalau perguruan tinggi sudah ada guru besar, itu tandanya perguruan tinggi semakin bermutu. Nak buah pantai seiring Bapak Ibu, jalan-jalan ke Mangga Besar di ibu kota Jakarta. Kalau sudah ada guru besar, dosen lainnya semoga menyusul segera. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu meridhoi dan melindungi setiap gerak langkah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mari bersama kita membaca doa. Dalam kali ini doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Insinyur Asep Deris Baktiar MSI MI. Kepada Prof kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu hadirin yang berbahagia, terkait dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yuriduna bi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ya Qadir, ya Basit, ya Habir, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Alim, ya Ghafur, ya Sakur, ya Ali, ya Kabir, ya Habir, ya Muqit, ya Hasim, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasim, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Sahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhyi, ya Mubin, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Somad, ya Qadir, ya Muqaddir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Dohir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bari, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikul Mulk, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Muni, ya Mani, ya Ador, ya Nabi, ya Nur, ya Hadi, ya Bani, ya Haki, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ajma'in. Allahumma ighfir li muslimina wa muslimat bidin wa binal akhir wa amwat innaka sami'ul qadil hazar. Allahumma inna nas'aluka afika bil wa jadatan bil ilmi wa kifayatan bil rizqi wa asyatan wa afiatan bil badani wa badan bulan mau berhormatnya dalam Ramadan badal mau. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqdiru bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pengukuhan Guru Besar Sekolah Tinggi Teknologi Industri STIN Padang,
ditutup oleh Ketua STIN Padang. Sidang terbuka Senat Akademik Pengukuhan Guru Besar Sekolah Tinggi Teknologi Industri STIN Padang tahun 2025 ditutup. Sebelum menutup acara pengukuhan guru besar ini, izinkanlah kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu atas hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu dalam acara pengukuhan guru besar ini. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, sidang terbuka Senat Akademik dalam rangka pengukuhan guru besar Sekolah Tinggi Teknologi Industri STIN Padang dengan ini resmi saya nyatakan ditutup. Kami Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang ikrarkan janji terpatri setia pada tanah airku Indonesia. Amalkan ilmu yang berguna untuk membangun negara, berkarya mewujudkan cita-cita demi kemajuan bangsa. Tanamkan iman takwa di hati menuju masa depan yang gemilang. Kami Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang ikrarkan janji terpatri setia pada tanah airku Indonesia. Amalkan ilmu yang berguna untuk membangun negara, berkarya mewujudkan cita-cita demi kemajuan bangsa. Tanamkan iman takwa di hati menuju masa depan yang gemilang. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derungnya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan
Nusantara, sinar surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu. Getar seluruh jiwa, tujuh rasa hati. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Selamat atas pengukuhan hari ini. Semoga sukses selalu dan menjadi motivasi bagi rekan-rekan dosen yang lain. Pak Asep merupakan orang tua bagi kami semua. Pak Asep harus membimbing kami. Pak Asep harus menjadi motivasi kami, menjadi inovasi bagi kami ke depannya. Semoga apa yang Pak Asep lakukan hari ini dan ke depannya menjadi amal ibadah dan menjadi tabungan hari tua Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih pertama kepada Ketua STIN Padang yang telah memfasilitasi dan membiayai pelaksanaan pengukuhan ini. Ini sebuah penghargaan yang sangat besar bagi kami dan keluarga. Karena tahu tempat lain yang pengukuhan itu harus membayar, tapi kami betul-betul tidak membayar sepeser pun demi Allah. Ini semuanya dibiayai oleh STIN Padang. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini dengan berjalan sukses. Kami mengucapkan terima kasih. Dan kebiasaan kami mencapai guru besar ini tak terlepas dari banyak kontribusi dari banyak pihak. Untuk itu kami tidak bisa menyebutkan satu persatu siapa saja yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pengukuhan ini. Kami sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan kebaikan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya mendapatkan pahala yang didapatkan dari Allah SWT. Ini itu saja ucapan kami, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.